kenapa sih ada agensi yang dengan harga mahal tapi kualitasnya turun banget. Mereka tuh hanya mementingkan di branding aja. Marketingnya bagus, kontennya bagus, tapi mereka nggak melihat SDM-nya. Bikin sosial media itu nggak penting, itu estetika kreatif itu nggak penting. Jangan sampai kita ngikutin orang lain. Harusnya skill kita kayak gini, kita bikin harga kita kayak gini. Di saat harga kita udah di bawah, kita mau naik itu susah. Jangan pakai agensi kalau lu nggak mau rugi ratusan juta, bro. Disclaimer, kalau lu salah pilih agensi. Benar. Nah, kalau menurut gua, agensi itu tuh banyak banget di Indonesia yang agensi bodong. Kok bisa? Karena gini, bro, ini tergantung market Indonesia. Market Indonesia tuh udah hancur banget. Ya kan? Dulu tuh hancur banget di dunia fotografi, videografi, dan sekarang merambat ke agensi digital marketing. Especially lebih ke social media management, agensi sosial media. Gitu. Jadi memang ini tuh apa ya? Ini tergantung market juga. Market Indonesia tuh nggak menghargai, bukan nggak menghargai, susah menghargai. Betul. Agensi atau orang-orang kreatif kayak gitu. Karena gue pikir gini, orang Indonesia itu merasa kalau mereka bisa ngapain pakai orang lain. Nah, sebenarnya mikir konten dan itu tuh nggak segampang itu, bro. Betul. Dan apalagi atau bangun personal branding gitu ya. Apalagi kita mau bangun personal branding itu tuh butuh long term, bro. Betul. Nggak bisa kayak short term kayak gitu. Ibaratkan prosesnya lah ya. Ibaratkan lu balita gitu kan. Lu masih bayi. Lalu lu si bayi itu dikasih mobil Lamborghini misal. Emang dia bisa bawa gitu? Gak bisa kan? Dia harus nunggu dulu dia dewasa, dia remaja, pemuda dewasa, baru dikasih mobil itu baru bisa dia bawa gitu loh. Ya begitu juga dengan personal branding gitu sih, bro. Ya ibarat kayak udahlah jauh-jauh soal bayi bawa Lamborghini, makanan aja. Konsumsi bayi nggak mungkin, masih bayi lu langsung kasih nasi sama ikan. Nggak mungkin. Sedek gitu dong. Nggak mungkin. Gimana nih teman kameramen kita yang udah punya anak? Bisa nggak itu? Masih bayi dikasih makanan nasi nggak langsung? Bisa. Harus bubur dulu dong di awal. Kayak nah gitu. Sekarang kita kembali ke topik awal kita yang kita bahas. Ya. Jadi menurut kamu gimana tuh persaingan agensi itu seperti apa? Kenapa sih ada agensi yang dengan harga mahal tapi kualitasnya turun banget, tapi ada yang justru agensi yang nggak terlalu mahal tapi mereka bisa kasih kualitas yang terbaik. Random banget sih ini. Random ya. Jadi gini, kenapa ada agensi harganya mahal, kemudian kualitasnya kurang? Mereka tuh hanya mementingkan di branding aja, marketing aja, bro. Gitu. Marketingnya bagus, kontennya bagus gitu, tapi mereka nggak melihat SDM-nya. Jadi biasanya yang punya kayak gitu itu adalah orang pebisnis aja. Gitu. Jadi dia ngerti bisnis aja, tapi dia nggak ada expert atau knowledge di bidang kreatif. Nah harusnya kalau dia jiwanya pebisnis ya dia cari partner yang jago kreatif dong kayak gitu. Supaya apa? Supaya 50-50 nih, marketingnya bagus, seimbang kayak gitu sih. Ya tapi gini, di sosial media itu kan, itu kadang-kadang kita nggak membutuhkan sisi kreatif dalam tanda kurung ya. Sisi kreatif yang begitu strict, kayak misalkan begitu ketat seperti halnya PH bikin iklan atau bikin film. Menurut kamu itu gimana? Apakah ini aku menempatkan diri seorang misalkan nih agensi yang kita bahas tadi. Jadi kita memang backgroundnya itu semua orang marketing atau pebisnis. Nah jadi kita oh enggak, kita kan bikin sosial media itu nggak penting, itu estetika kreatif itu nggak penting. Nah menurut lu gimana tuh menanggapi itu? Kreatif itu udah banyak hal ya. Kalau mungkin yang lu maksud itu adalah ATM ya, tiru punya orang lain ya. Tapi nggak semua konten yang kita tiru ke orang lain itu bisa viral atau boom sama kita. Kenapa? Karena kita beda produk nih. Gitu kan. Yang kita contoh adalah produk skincare, tapi punya kita adalah produk misalnya kue gitu. Itu nggak masuk gitu. Nah sebenarnya ini gue mau jelasin lagi. Algoritma di sosial media itu random banget. Nah yang bisa kita prediksi, sebenarnya nggak bisa prediksi. Hanya apa ya, 60-70% bisa kita ngelihat kalau ini bisa FYP atau enggak. Tapi itu enggak pasti juga gitu loh. Kita bisa ngelihat dari 60% dari mana? Dari hook yang kita kasih adalah hook yang relate enggak sama mereka, sama audiens enggak. Kemudian kita ngelihat tren sekarang nih, ya kan? Oh tren sekarang gini, kita ikut. Tapi kalau mau berbeda, mau lebih kelihatan beda dari orang lain, itu pasti akan lebih cepat boom. Nah,
untuk bikin berbeda itu kan harus kreatif, bro. Betul, iya juga sih. Kan, kayak gitu. Jadi pada ujung-ujungnya juga saling membutuhkan ya. Harus sama saling lain. membutuhkan. Sebenarnya kreatif itu dibutuhkan untuk semua orang. Betul. Gitu, bukan hanya semua orang, bidang lah ya. Semua bidang kayak gitu. Orang marketing butuh kreatif juga gitu. Hal-hal kreatif. Kreatif itu kan sesuatu yang baru, ya kan? Sesuatu yang baru, sesuatu yang unik yang dimunculkan kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus menurut lu gimana agensi-agensi saat ini itu bisa semakin berkembang di era digital sekarang ini? Oke. Semakin berkembang di era digital ya. Kayak tadi gue bahas. Marketing harus dipentingkan. Tapi SDM untuk kreatifnya harus penting juga. Artinya harus dinaikin dua-duanya. Jangan berat sebelah. Jangan hanya di kreatif aja. Walaupun kalian ini udah terkenal banget. Kemudian kalian gak mementingkan marketing karena kalian ngerasa udah terkenal gitu kan. Itu salah juga. Kenapa? Karena banyak peluang di luar sana kalian gak dapet. Mungkin kalian dapat job nih, ya kan? Tapi kalian nggak dapat banyak peluang nih karena marketingnya kalian berhentiin. Gitu. Iya. Nah, coba kalian punya kreatifnya bagus nih, strongnya kalian di situ kan, strengthnya kalian di situ. Marketingnya kalian jalanin juga. Iya. Wah, itu peluangnya bakal lebih gede. Mana ada sih orang yang nggak mau ada peluang banyak gitu, peluang yang besar gitu kan? Pasti semua mau gitu. Jadi intinya adalah kalau kalian mau gede, yang pertama pentingin marketing, itu penting banget. Marketing dari bagian konten kayak gitu, ads. Kemudian kalau kreatif ya SDM kalian yang kayak konten strateginya punya knowledge nggak kayak gitu-gitu. Terutama ya, di digital marketing ya. Betul, kayak gitu sih. Gitu. Kalau kamu melihat sebuah peluang di digital marketing, perkembangan ini itu gimana? Kamu lihat perkembangan? Ini kan menjadi alasan juga kan buat kamu kenapa kamu juga memulai sebuah agensi yang kayak kita bahas di podcast sebelumnya. Jadi kita ngelihat zaman sekarang banyak banget peluang ya. Cuma banyak juga pesaing. Nah, gimana cara kita untuk menyaingi pesaing ini? Kalau kita nggak bisa jadi nomor satu, at least kita harus berbeda. Betul. Gitu. Dan kita harus tahu market kita. Jangan sampai kita ngikutin orang lain. Harusnya skill kita kayak gini. Kita bikin harga kita kayak gini. Di saat harga kita udah di bawah, kita mau naik tuh susah. Benar. Itu susah banget mau naik. Karena apa? Karena secara nggak langsung branding kamu itu udah ke branding ya standar di bawah. Susah banget untuk naik. Kecuali kamu bikin brand baru. Nah, itu yang kita butuhin idealisnya di situ ya. Benar, brother. Kayak gitu sih. Oke. Nah, nih, gue mau nanya sama lu. Ya. Kalau menurut lu nih, agensi di era sekarang lah itu udah banyak banget pesaing kan. Gimana cara lu lah, maksudnya perspektif lu gitu sebagai orang, misal orang awam gitu ya. Gimana cara lu mau memilih agensi? Maksudnya cara lu ngelihat agensi ini tepat atau enggak nih? Gitu. Gimana nih? Lu klien ya, ibaratkan lu klien, lu mau memilih agensi di era sekarang. Kan sekarang banyak banget nih. Banyak yang jago-jago juga gitu kan. Gimana caranya lu ini mau percaya sama agensi itu? Gimana? Coba. Kalau gue mau percaya sama agensi, ini gue sebagai klien, gue sebagai pebisnis nih. Semisalkan kasusnya gue pengen jualan. Gue lihat dulu, ini portofolio dari agensi ini mereka bergerak di bidang mana. Dari konten-konten yang mereka bikin, mau itu dalam sisi hiburan, entah mereka mainnya di edukasi. Nah itu gue lihat bukan secara konten plan atau konten pilar mereka, tapi gue lihat bagaimana mereka ngebawain itu. Soalnya gini, gue walaupun nih ini adalah menurut gue bisnis pertama yang gue mulai itu adalah ini agensi ini yang kita jalanin ini. Tapi gue dengar pengalaman dari ada saudara gue yang dia lagi membangun bisnis. Dia bisnis bilang apa tuh? Nah ini gue kasih contoh aja nih ya, gue nggak sebutin bisnisnya apa, tapi bisnisnya itu contohnya nih dia buka rumah makan. Dia pengen konsep yang dia angkat dari rumah makannya itu adalah rumah makan yang gak ecek-ecek, istilahnya premium, high class lah ya. High class, dan dia pengen bikin personal brandingnya itu sebagai benar-benar rumah makan yang high class dengan edukasi-edukasi yang disampaikan berbobot semua.
Jadi makanan ini itu kenapa dibikinnya begini. Jadi pengen detail banget begitu. Tapi kadang-kadang dia menemukan agensi yang mereka itu cuma mementingkan sisi kreatifnya. Tanpa melihat estetika. Gimana? Iya, estetika tetap mereka malah fokusnya di situ. Estetika, gedungnya bagus, tempat makannya rapi. Pesannya nggak sampai. Sebenarnya dia nggak mau seperti itu. Dia bilang kalau kayak gitu dia bisa panggil freelance orang yang di luar sana gitu, banyak yang bisa bikin kayak gitu. Tapi yang dia mau sebenarnya menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan ke masyarakat. Kadang-kadang itu yang masih di-miss sama beberapa agensi gitu. Makanya dia lebih, gue melihat dari pengalaman itu, gue lihat ya gue sih kalau misalkan mau hire seorang agensi, pengen kerja sama bareng agensi, gue bakal lihat itu dulu. Mereka ini fokusnya kemana. Bener sih. Nah kebanyakan kalau lu tadi bilang kan ada agensi yang memang dia malah fokusnya ke estetika. Ada yang gitu. Gitu kan? Mulu. Nah ada juga fokus ke bukan estetika bro, fokus ke pesan aja. Gitu. Jadi estetikanya berantakan kayak gitu. Nah jadi memang benar-benar kita harus ngelihat agensi yang memang sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Nah ini terakhir. Kan tadi lo bilang kalau lo lihat agensi lihat dari portofolio kan. Misal portofolio itu fake gimana? Aduh itu juga ya. Masalahnya itu juga ya, banyak juga yang bikin fake ya. Jadi susah mau bedain agensi yang ini atau enggak gitu. Iya. Nah kalau menurut gua untuk lihat agensi itu bagus atau enggak, kita lihat sosok di baliknya. Di siapa sih yang punya gitu. Iya juga. Kalau yang punya lu udah percaya, itu pasti agensinya juga bagus kayak gitu. Karena ya lu lihat lah belakangnya siapa, backgroundnya siapa kayak gitu. Gitu sih brother. Oke. Sebenarnya kalau mau bahas soal idealis masing-masing itu dalam kita memilih agensi di era digital sekarang ini itu tricky ya sebenarnya. Sebenarnya udah banyak cara-caranya untuk agensi mengakali bagaimana mereka itu bisa dapat klien atau pitching klien secepat mungkin. Gitu. Wah banyak banget lah kita mau bahas nih. Gak bisa-bisa. Cuma mungkin nggak bisa di sini gitu. Mungkin di next episode aja. Oke. See you brother. Well, nanti gini nih. Oke.